Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, berani tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak Angkatan 9 dalam modul 1.1 mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Laila Robiatul Adawiyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Ajahra Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Resna Restiana SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ade Supriyatna MPD sebagai pengajar praktik. Sebelum membahas terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita kenali dulu siapa Ki Hajar Dewantara itu. Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang praktisi dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan pelopor pendidikan sejak zaman kolonial Belanda dan pada tahun 1922 beliau mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta. Kiprahnya dalam dunia pendidikan Indonesia menjadikan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara menjadi Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik dengan seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak atau siswa diibaratkan dengan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disiapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kita bahas. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, pendidikan menuntun kodrat anak. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Dan yang keempat, budi pekerti. Untuk pembahasan pertama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, ialah dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan kodratnya. Pembahasan kedua yaitu pendidikan menuntun kodrat anak. Maksudnya ialah dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri anak. Yang kedua, kodrat zaman yaitu potensi atau keadaan diri yang dapat dirubah berdasarkan keadaan atau perkembangan zaman. Pembahasan ketiga yaitu trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan dalam pendidikan atau yang disebut juga dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru sebagai suri tauladan bagi anak. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, yaitu di tengah memberikan bimbingan atau arahan. Yang ketiga, Tutuwuri Handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Pembahasan keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Dalam budi pekerti ini memiliki 3 teori. Yang pertama, teori rasa. Yang kedua, teori negatif. Yang ketiga, teori konvergensi. Ada beberapa implementasi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah. Yang pertama, pembiasaan membaca Iqra. Yang kedua, pembiasaan salam sapa senyum. Yang ketiga, baris berbaris sebelum masuk kelas. Yang keempat, gerak motorik. Yang kelima, belajar mandiri. Yang keenam, berani mengungkapkan pendapat. Yang ketujuh, bekerja sama dan menghargai teman. Yang kedelapan, pembiasaan disiplin seperti menyimpan sepatu pada tempatnya. Yang kesembilan, menerapkan 4 kata ajaib, yaitu kata maaf, kata tolong, terima kasih, dan permisi.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.